waliyun min awliyaillah, salah satu kekasih Allah yang betul-betul dekat dengan Rasulullah, apalagi tentu kepada Allah. Jadi kita sebagai orang yang masih di bawah, masih tergolong orang yang sangat jauh dengan Allah, tentu sangat perlu untuk mengikuti jejak beliau-beliau yang sudah usul kepada Allah. Karena dalam keterangan itu, dalal khair ini adalah termasuk salah satu cara untuk usul kepada Allah. Banyak. Jadi yang mengungkapkan semacam itu sangat banyak. Tanda bahwa pengarang dalal khair itu adalah termasuk orang yang dekat dengan Allah atau termasuk utusan Allah, karangannya menyebar di mana-mana. Karangannya yaitu dalal khairat, maksudnya dibaca oleh banyak kalangan dimanapun berada. Dan yang paling masyhur adalah kiai-kiai atau ulama-ulama yang mensyarahi kitab dalil itu sampai 19 syarah. Jadi komentator syarahnya dalil itu 19. Kalau kitab yang lain insya Allah tidak mungkin sampai tingkatan 19. Ini sebagai tanda bahwa kitab dalil khair itu adalah termasuk kitab yang banyak peminat. Dan ini sebagai tanda bahwa, sebagaimana dalam kitab Ihya dijelaskan oleh Imam Ghazali, sebagai tanda bahwa pengarangnya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Di antaranya tandanya semacam itu. Maka dari itu tidak ada salahnya kalau umpamanya kita istiqomah membaca dalil khair. Sebelum jauh dari itu, kami ingin bercerita tentang diri kami. Kami ini Muhammad Ali Wafir, yang beralamat di Bangkalan, kota Bangkalan. Kalau di rumah itu, rumahnya masuk kecamatan pinggiran kota, jadi kecamatan Socak, Kabupaten Bangkalan. Kami alhamdulillah pertama kali mendapat ijazah itu adalah pada saat kami berada di Pondok Pesantren Sidogiri tahun 89. Kami mondok di Sidogiri 89 sampai 2000. Pada saat itu kami masih tergolong santri baru. Jadi ada pengumuman, di papan pengumuman bahwa Kiai Abdullah Ali bin Abdul Jalil membuka ijazah dalail, dan alhamdulillah kami sempat bergabung juga, yaitu bertepatan dengan 1 Muharram 1410 pada saat itu. Jadi pada saat itu sebenarnya tahun 89 ini masih belum langsung mengamalkan. Yang mengamalkan itu adalah tahun 92. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi 1992 yang membaca kitab dalail itu. Dan dalam cara membaca kami, kan yang kami dengar dari para guru itu, cara membaca dalil khair itu adalah ada yang pakai hizib, artinya hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Ada khatam setiap hari. Alhamdulillah kami khatam setiap hari. Jadi mulai sejak tahun 92 sampai sekarang adalah sistem khataman. Dan ini apa namanya? Karena dari salah satu guru itu ada yang cara pengamalan pertama kali itu adalah awal bulan 3 hari, yaitu tanggal 1, 2, 3 Kirituan Pasuruan itu diantaranya caranya Kirituan untuk awal atau pertama kali mengamalkan adalah dengan memulai tanggal 1, 2, dan 3 atau akhir bulan, yaitu tanggal 28, 29, 30. Yang 3 hari ini berpuasa selama 3 hari dan khatam setiap hari. Ini dari Kirituan. Kalau versi yang lain tidak. Kami yang terima itu tidak ada puasanya kecuali Kirituan ini. Termasuk dari Sidogiri dan juga kiai-kiai yang lain tidak ada. Cuman yang satu ini yaitu Kirituan. Dan pada hari tanggal 1, 2, 3 itu atau 28 sampai 30 itu khatam setiap hari dari Kirituan untuk pertama kali mengamalkan. Sejak itulah
kami tetap menghatamkan sampai sekarang. Artinya bukan sistem pakai hizib. Meskipun sebenarnya boleh-boleh saja kita mengamalkan dalil itu pakai hizib itu, Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Jadi ada juz-juznya. Mungkin bagi yang sudah mengamalkan sudah maklum hal ini, tapi bagi pemula mungkin bisa nanti sambil belajar bahwa dalil itu ada hizib-hizibnya. Untuk hari Senin ini apa, hari Selasa ini apa yang dibaca, dan sebelumnya juga ada muqaddimah. Jadi muqaddimahnya itu apa? Tentu sebelum mengamalkan adalah atau memulai kirim Fatihah sebagaimana yang kita mulai tadi. Jadi kirim Fatihah kepada pengarang, kirim Fatihah kepada guru-guru, dan juga kirim Fatihah kepada sanad-sanad yang telah kita terima tadi. Kami menerima banyak sanad di sini. Kami menulis dalil itu sudah banyak. Artinya nerjemah sudah kami cetak sebanyak 3 atau 4 kali dengan revisi-revisi tertentu. Kemudian kami pernah nulis di tentang keajaiban dalil khairah. Kemudian juga kami menulis tentang khasiat dalil khairah. Jadi ada banyak buku yang kami tulis tentang dalail khairah. Yang terakhir adalah khasiat dalail khairah ini. Nanti akan kami jelaskan. Jadi kami memulai menerima ijazah dari guru itu adalah tahun 89 atau 1410. Tapi mengamalkan adalah pada tahun 92. Perlu diketahui, kami menerima ijazah sebagaimana yang disebutkan tadi dari banyak. Cuman yang pertama kali kami mengamalkan pasca ijazah dari beliau Ki Abdul Alim itu karena kami punya teman itu namanya Ustadz Musawi Al-Sidogiri juga. Dia jauh sebelumnya sudah istiqomah baca dalail khairah. Dia datang dalam mimpi kepada saya. Allahumma, beliau sekarang sudah wafat. Insya Allah beliau dapat pahala juga. Kenapa? Kami mengamalkan dalil itu dari itu. Artinya datang dari mimpi, dia mengatakan, kapan jenengan mau mengamalkan dalil? Kalau bukan sekarang, jangan ditunda lagi. Sejak itulah Ramadan tahun 92, awal Ramadan tahun 92 kami mengamalkan. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi awal kami mengamalkan itu tanggal 1 bulan Ramadan. Kami lupa hijriahnya, yang jelas tahunnya adalah 92. Alhamdulillah oleh Allah SWT, mudah-mudahan terus dijadikan orang yang istiqomah. Jadi itu. Kemudian itu kami anggap Ustadz Musawi atau Kiai Musawi itu memberi ijazah kepada saya. Kemudian juga saya dapat ijazah dari Kiai As'ad. Maaf, saya gak pernah ketemu dengan Kiai As'ad, tapi lewat mimpi. Kiai As'ad itu termasuk orang yang ahli baca dalil khairah. Buktinya Kiai Nawawi Abdul Jalil Sidogiri itu adalah termasuk salah satu gurunya dalam dalil khairat adalah Kiai As'ad Syamsul Arifin. Jadi kami alhamdulillah, ceritanya begini, di buku ini kami tulis. Jadi di buku di sini ditulis atau diberi judul oleh kami dari Sidogiri ke Kiai As'ad Syamsul Arifin. Bagaimana ceritanya? Ceritanya seperti ini. Saya mempunyai 2 buku atau misanan katanya orang Jawa. Ini kami berbahasa Indonesia karena ada orang yang Jawa ini rupanya. Ada yang dari Mojokerto dan sebagainya. Jadi maaf, kami tidak pakai bahasa Madura karena banyak yang dari Jawa rupanya. Takut-takut gak paham yang dari Jawa. Jadi kami punya misanan, dia bermimpi mendapat ijazah dalail dari Kiai As'ad. Ini misanan saya ini termasuk orang ahli ibadah. Saya sangat tahu orangnya adalah termasuk ahli ibadah. Jadi dia bermimpi Kiai As'ad Syamsul Arifin.
Dia gak nuntuti tentunya, dalam arti gak pernah ketemu. Kami juga Al-Fakir gak pernah ketemu dengan Kas'ad. Kemudian setelah ijazah dari Kas'ad, langsung beliau mengatakan kepada misanan saya itu, kamu kalau kurang jelas, kamu minta ijazah ke pondok pesantren Sidogiri. Kalau kamu gak sempat ke Sidogiri, kamu minta ijazah ke Muhammad Ali Wafir. Ini berarti ikatan batin dalam itu. Jadi ikatan batin. Kenapa Kas'ad kok bisa tahu saya? Saya gak pernah ketemu dengan Kas'ad. Kalau nututi mungkin Allah alam, insya Allah nututi, karena kami lahir 72. Kas'ad mungkin wafat pasca itu. Artinya sebelumnya saya sudah ada. Mungkin Allah alam. Yang jelas kalau ketemu gak pernah ketemu. Tapi alhamdulillah Kas'ad bisa kenal lewat batin. Kemudian pernah orang minta ijazah kepada saya. Memang kami sering memberi ijazah lewat HP seperti sekarang ini. Sering. Dan kadang-kadang hanya berdua, artinya langsung lewat telepon. Kebetulan pada tahun di sini Januari 2016 ada seseorang minta ijazah lewat mimpi, lewat HP. Kemudian pada saat itu pagi hari memang itu bulannya adalah bulan Rabiul Awal 1437. Pada saat itu istri saya kebetulan tidur. Istri saya itu namanya Naimah binti Abdul Muqti Khalili. Jam 9 kemudian bangun, dia langsung tanya kepada saya, sampean tadi memberi ijazah, ya. Padahal dia nggak tahu kan, dia bertanya, iya kenapa? Saya bermimpi. Artinya istri saya itu bermimpi saya memberi ijazah, katanya banyak orang, padahal cuma lewat HP, cuma berdua dengan orang itu, orang Jakarta ini. Dia alamatnya adalah di Jalan Raya Serang, Cikupa Tangerang. Itu lewat HP. Kemudian istri saya bercerita bahwa perasaan dia dalam mimpi banyak orang yang menerima ijazah dan ada Rasulullah di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah orang yang menerima ijazah itu ada Rasulullah. Itu hebatnya. Padahal saya lewat HP. Beliau memang yang saya tahu, istri saya bermimpi Rasulullah antara 3 sampai 4 kali. Istri saya itu. Ya termasuk dia bermimpi proses ijazah didatangi oleh Rasulullah. Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka. Ini. Kemudian juga yang terakhir kami ceritakan tentang saya katakan sudah dapat ijazah dari pengarang, yaitu Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Jenengan sanad kalau nerima dari kami Al-Fakir Muhammad Ali Wafir bisa pendek sanadnya. Kenapa? Karena dari saya kemudian langsung pengarang. Ceritanya bagaimana? Sama dengan yang tadi. Yang misanan itu memang akrab dengan saya. Kalau ada apa-apa pasti suka dan duka bersama saya. Dan kalau ada apa-apa pasti datang walaupun dalam dan kalau fil manam, artinya dalam meskipun pada waktu itu. Pada saat itu di sini kami tulis ya, ijazah dari pengarang. Ini kami bacakan sesuai dengan ungkapan dari misanan saya itu. Aku kan mimpi beliau kak. Dia bilang kakak kepada saya, Said Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli barusan. Dalam percakapan dengan beliau, aku minta kakak Muhammad Ali Wafir angkatlah sebagai murid. Jadi itu yang aku minta kepada beliau. Jadi beliau bercakap-cakap, berbicara dengan pengarang. Aku minta angkat kepada beliau, kepada pengarang Dalil Khairat itu, karena kakak adalah orang yang istiqomah baca kitab Dalil Khairat. Jadi aku bilang begitu pada beliau. Jadi beliau, yaitu misanan saya itu minta kepada pengarang Dalil Khairat itu untuk mengangkat kami Al-Fakir sebagai murid. Jadi beliau mengatakan iya.
Jadi maaf kami tidak langsung bermimpi sendiri, tapi memang seperti itu sering. Jadi maaf, saya pernah dikirimi salam Nabi Khidir lewat orang itu. Dan disuruh mengamalkan doa Nabi Khidir yang ada dalam kitab Al-Khairat. Di kitab Al-Khairat itu ada doa Nabi Khidir. Nanti akan kami sampaikan. Aku selalu minta pada beliau, angkatlah kakak Muhammad Ali Wafir sebagai muridnya. Waduh, enak kak bermimpi beliau walau hanya dalam mimpi. Iya kak, aku barusan memang minta ijazah pada beliau untuk aku dan sampian. Ceritanya panjang kak, mulai jam 1 hingga jam 2:15 malam. Jadi jam 1 sampai jam 2:15 sampai sangat membahagiakan. Ini terjadi pada tanggal 21 Juli 2019 jam 1 malam sampai jam 2:30-an yang bermimpi. Ini adalah untuk semangat kita bahwa intinya kitab Dalail Al-Khairat itu kalau kita mengamalkan adalah bisa bersambung, bisa connect antara satu dengan yang lain. Artinya kita bisa bersambung dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia, apalagi beliau-beliau yang tergolong orang yang dekat dengan Allah. Kemudian yang kami tulis dalam buku Khasiat Dalail itu sebenarnya ada khasiat umum. Khasiat umum itu ada khasiat khusus. Khasiat umum itu diantaranya adalah memperoleh cahaya. Dalam kitab ada kitab Syarahnya Dalail itu kami ini mengutip dari Syarahnya Dalail. Di antaranya khasiatnya adalah akan mendapat cahaya dari Allah. Artinya hati kita akan semakin terang, semakin terang, semakin terang. Bagi orang yang istiqomah mengamalkan, insya Allah cahaya akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 2 adalah terkabul hajat, terbuka pintu kebaikan dan kekayaan. Ini sudah maklum. Kalau kita mengamalkan, insya Allah hajat kita terkabulkan. Insya Allah, insya Allah. Jadi sebenarnya bukan tujuan kita masalah hajat terkabulkan, bukan. Tapi yang menjadi inti dan tujuan kita adalah bagaimana yang sekiranya kita itu semakin khusyuk, semakin kenal kepada Allah dan semakin cinta kepada Rasulullah. Kalau umpamanya ada bonus, itu adalah bonus tambahan. Bonus tambahan. Tapi itu dalam kitab-kitab dijelaskan bahwa diantaranya hasilnya adalah itu kabul hajat memang. Jadi dikabul oleh Allah Ta'ala, diterima hajatnya oleh Allah. Apalagi katanya Kiai Abdurrahman Pasuruan itu, Ridwan Abdurrahman maksudnya. Kalau membaca khatam Dalail Khairat selama 7 hari khatam 41, kita punya hajat tertentu insya Allah dikabul oleh Allah. Kalau dalam kitab Syarahnya Dalail itu mengatakan 40 kali. Cuman di sana tidak dibatasi berapa hari. Tapi kalau dari Ridwan Abdurrahman selama 7 hari khatam 41, itu insya Allah hajatnya dikabulkan. Dan kami sudah membuktikan kalau masalah ini, kalau masalah hajat terkabulkan, insya Allah kami sudah merasakan masalah itu. Sudah banyak yang kami memang sengaja berdoa pada saat kita baca Dalail Khairat, khususnya di Senin yang kedua yang ada Rabbi Stajib Da'wati itu, ini oleh Allah Ta'ala dikabulkan. Yang saya tahu dikabulkan oleh Allah. Sesuatu yang sebenarnya sulit untuk dijangkau oleh akal, itu dikabulkan oleh Allah. Banyak kami sudah pengalaman masalah itu, banyak yang rupanya kalau masalah kabul hajat ini ya coba akan kami ceritakan sebentar ya pengalaman-pengalaman. Kami itu nikah tahun 2000. Kami itu bermodal nol, artinya untuk berkeluarga masalah duniawi itu sebenarnya nol. Artinya masih belum kerja dan ini dan itu. Tapi alhamdulillah kami pasca perkawinan itu 2003 amit tanda kutip kami beli mobil.
Pada saat tahun 2004 kami bangun rumah. Pada tahun 2005 kami naik haji. Dan memang 3 paket ini kami minta kepada Allah. Setelah kami nikah, itu kami minta memang kepada Allah 3 paket ini. Kita minta mobil, kami minta mobil kepada Allah. Padahal saya itu nol, asli nol. Ceritanya panjang, dapat dari mana uang itu panjang ceritanya. Kemudian tahun 2004 kami bangun rumah. 25 kami berangkat naik haji. Alhamdulillah dikabulkan oleh Allah. Kemudian kami juga minta kepada Allah bagaimana sekiranya kami punya rumah di luar halaman mertua. Karena kami pada saat itu masih ikut mertua. Jadi meskipun bangun rumah tapi di halaman mertua. Kemudian minta kepada Allah bagaimana sekiranya punya tempat baru yang di luar mertua. Alhamdulillah tahun 2012 kami sudah punya lokasi baru. Ceritanya bagaimana? Ceritanya kami beli tanah itu. Transaksinya beli. Malam Jumat kami resmi jual beli dengan orang, yaitu dengan orang yang bernama Haji Said dari 230 juta. Kemudian Jumat sorenya kami cerita-cerita kepada orang yang akan naik umroh, artinya mau berangkat umroh. Kami minta doa. Ternyata apa yang terjadi? Orang yang mau umroh itu langsung mengatakan, sudah tanggung kami uangnya 230 juta. Waktu saya pada saat itu gak masuk akal. Saya beli rumah itu 230 juta, masih belum punya modal. Tapi alhamdulillah ada orang yang nanggung. Itu namanya qabul hajat seperti itu. Jadi tidak apa-apa kita baca istiqomah. Kalau umpamanya memang diberi rezeki oleh Allah, yaitu bonus. Sebenarnya tujuan utama adalah bagaimana sekiranya kita semakin khusyuk kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin juga kenal dengan Rasulullah. Kemudian yang khasiat berikutnya adalah di sini dikatakan bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ini bermimpi Rasulullah. Ini dalam kitab Sarahnya adalah ilmu. Artinya bukan kami yang mengatakan. Tapi yang jelas barang siapa yang sudah istiqomah baca dalail, insya Allah akan bermimpi Rasulullah. Itu dalam kitab itu. Saya lupa barusan tak dibawa kitabnya. Kami ada di kantor di rumah ini, jadi tidak bisa keluar, masih ada di kantor. Jadi itu akan mimpi Rasulullah katanya. Jadi kalau mamanya kita istiqomah baca dalail dan belum mimpi Rasulullah, insya Allah akan mimpi Rasulullah. Jangan khawatir, akan mimpi Rasulullah. Yang jelas kita terus istiqomah. Insya Allah Rasulullah akan kenal kepada kita apabila kita istiqomah baca doa. Saya cuma memberi contoh satu kali ya. Contoh, Rasulullah itu pernah berkata, tapi dalam mimpi. Ini bukan hadis ya, tapi Rasulullah pernah berkata, yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2020 atau bertepatan dengan 27 Rabiul Awal 42. Rabiul Awal terus tadi yang mimpi Rasulullah Rabiul Awal. Memang yang sepengetahuan kami bulan Molot itu kan Rabiul Awal. Itu memang sering terjadi seperti itu. Jadi sering komunikasi dengan Rasulullah lah, katakan seperti itu dalam kutip. Ini bermimpi Rasulullah dalam perjalanan. Sebenarnya dalam mobil. Dalam mobil kami pada saat itu dalam perjalanan. Ya kebetulan tidak nyetir sendiri. Kemudian saya mendengar Rasulullah berkata, la ahada fil qabri illa ana. Ini ucapan Rasulullah dalam mimpi, bukan hadis. Tapi yang jelas, la ahada fil qabri illa ana. Saya juga sulit memahaminya karena secara terjemah atau secara makna tidak ada seorang pun dalam kuburan itu kecuali saya. Itu secara teks arti. Tapi Rasulullah menjelaskan apa yang dimaksud dengan itu. Yang dimaksud dengan ini adalah orang yang istiqomah baca salawat akan saya dampingi di alam kuburnya. Itu tanya Rasulullah.
Etiknya adalah la ahadun fil qabri illa ana. Tidak ada seorang pun dalam kuburan itu kecuali saya. Tapi penjelasan Rasulullah, memang pada saat itu Rasulullah itu sedang mengajar. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ungkapan itu orang yang istiqomah membaca selawat akan didampingi oleh saya di alam kubur. Itu diantaranya pengertian dari ungkapan Rasulullah tadi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khasiat secara khusus. Sekarang khasiat secara khusus. Tadi ada yang SMS di grup sementara itu, grup dalail tadi, grup ijazah. Ijazah apa saja nanti ini? Saya katakan ijazah dalail. Itu saja. Karena istiqomah saya Al-Fakir cuma dalail tahu. Cuman sekaligus tentunya ada beberapa bacaan-bacaan dalam Dalailul Khairat itu yang mempunyai khasiat-khasiat tertentu. Makanya dalam buku ini khasiat yang bersifat khusus. Yang pertama untuk terkabul hajat. Di sini ada bacaan pada Hizib Senin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali baitih. Ini barang siapa membaca salawat ini 100 kali dalam setiap hari, maka akan dikabulkan hajatnya sebanyak 100 hajat dan yang 30 terrealisasi di dunia. Ini kalau umpamanya kita baca jadi wiritan, itu tidak apa-apa. Yang jelas di sini banyak. Di Dalail itu banyak bacaan-bacaan tertentu yang khasiatnya mempunyai khasiat-khasiat tertentu. Jadi di sini kami sudah catat semua. Ada Allahumma abligh ruha sayyidina Muhammadin minni tahatan wa salaman. Ini dibaca 3 kali agar hajatnya cepat terkabulkan. Kemudian ada lagi di sini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuhin ilaihi, sama dengan khatam Dalailul Khairat ada. Ya, umpamanya Al-Qur'an sama dengan Qul Huwallah. Itu dibaca di sini dibaca 1 kali atau 3 kali, maka ia sama dengan khatam Dalailul Khairat. Di sini dikatakan barang siapa membaca selawat tersebut yang saya bacakan tadi sebanyak 3 kali, maka ia sama dengan khatam Dalailul Khairat. Dan lain sebagainya. Banyak khasiat-khasiat, termasuk ada doa Nabi Khidir. Doa Nabi Khidir itu ini doa Nabi Khidir bunyinya Allahumma afridni lima khalaqtani lahu wa la tasghalni bima takaffaltani bihi wa la tahrimni wa ana as'aluka wa la tu'adzibni wa ana astaghfiruka. Ini adalah bacaan pada hari Hizib hari Ahad. Ini doa Nabi Khidir. Ini yang kami masukkan tadi. Saya dapat salam dari Nabi Khidir untuk memperbanyak doa ini. Memperbanyak doa yang tadi itu Allahumma afridni. Ini nanti bacaan hari Senin, hari apa? Hari Ahad. Jadi kalau ketemu nanti jenengan dalam Hizib Ahad itu coba itu dibaca terus. Ini Allahumma afridni lima khalaqtani ilaihi. Kemudian juga doa-doa yang lain. Yang jelas banyak, khasiatnya itu banyak. Bukan hanya tadi qabul hajat, bukan hanya bermimpi Rasulullah, bukan. Tapi yang jelas tujuan kita adalah bagaimana sekiranya kita semakin dekat kepada Allah dan dekat dengan Rasulullah. Insya Allah dengan akan kenal dengan Allah, atau kita kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah. Itu menjadi target kita. Dan banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan Dalailul Khairat. Ungkapan-ungkapan dari orang-orang yang sudah pengalaman mengamalkan itu berbeda-beda. Banyak yang mereka alami, banyak perasaan-perasaan yang mereka alami. Tapi yang jelas monggo kita amalkan Dalailul Khairat ini dari awal sampai akhir, kita istiqomahkan. Apalagi di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, memulai untuk membaca Dalailul Khairat mulai sekarang. Kemudian tentu kami memberi ijazah ini tidak akan membaca dari awal sampai akhir, tidak. Cuman
cara mengamalkan. Di sini kami tulis sebenarnya dalam cara mengamalkan dalil khairat itu. Yang pertama adalah pakai ijazah. Artinya kenapa kau pakai ijazah? Karena yang dibutuhkan itu adalah mata rantai kita. Kalau ada mata rantai bersambung, berarti doa kita cepat terkabulkan. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di atas kita itu terus kita berdoa dan kita dapat barokahnya beliau-beliau, termasuk pengarang dalil khairat. Dan di sini kami tulis terdapat ragam proses dalam ijazah dalil khairat. Jadi ada proses-proses, artinya ada macam-macam cara memberi ijazah. Kadang-kadang memberi ijazah itu memang dibaca dari awal sampai akhir. Sebagaimana yang kami alami yang pertama kali menerima ijazah dari Syekh Abdul Alim bin Abdul Jalil dan juga termasuk Syekh Ahmad Nawawi Abdul Jalil Sidogiri, itu dibaca awal sampai akhir, termasuk dari Ridwan dibaca. Dan ada kalanya bagi yang pengalaman biasanya langsung minta kepada salah satu syekh, salah satu guru, kiai saya minta ijazah ini. Langsung beliau mengatakan dia sudah amalkan. Langsung berdoa kiai itu, ada yang seperti itu. Ini sering juga kami lakukan, seperti kepada Kiai Maimun Zubair. Kami seperti itu. Tidak minta dibaca di awal sampai akhir, tidak. Termasuk kepada Kiai Fuad Nur Hasan, pengasuh Sidogiri sekarang. Termasuk kepada Kiai Anwar Nur Bangkalan, kepada banyaklah Kiai Suni Toha, termasuk ke Abdul Wahab Jazuli dan banyak dari kiai-kiai yang lain. Itu kami yang sistemnya seperti itu. Artinya tidak menyuruh membaca kepada syekh, cuma minta izin untuk mengamalkan. Kalau syekh itu atau kiai itu punya sanad, kami minta. Itu saja. Makanya seperti ini juga. Dalam kesempatan kali ini kami akan seperti ini. Nanti barangkali ada yang kurang paham, nanti bisa lewat telepon kepada kami. Bisa lewat telepon, nanti bisa komunikasi berlanjut. Jadi tentu nanti mungkin dipandu lewat HP nanti. Biasanya harus sama dalailnya. Kalau dalail terjemah yang kami tulis sudah tidak ada, maaf saja. Mungkin dalail yang ada di Bangkalan bisa dikirim, karena di Bangkalan itu di Pondok Syekhona Khalil itu ada dalail banyak. Dalail itu banyak, macam-macamnya banyak. Dan kitab yang dalail yang kami terjemah itu sudah kami tidak ada, mungkin tinggal 10, itu pun untuk koleksi pribadi, tidak bisa dikeluarkan karena kenang-kenangan. Kemudian jadi dalam cara mengamalkan tentunya sebagaimana yang dikatakan tadi. Pertama kali kita kirim Fatihah kepada guru, orang tua, kerabat dan nenek moyang, tentu kepada sanad yang tadi. Tentu yang lebih khusus adalah pengarang dalil khairat. Kemudian sanad-sanad. Setelah itu muqaddimah. Muqaddimah ini dibaca 1 minggu 1 kali, tidak apa-apa. Baik itu menghatamkan setiap hari atau memang khatam setiap 8 hari. Kan dalam dalil khairat itu ada hisib-hisib itu. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Jadi ada Senin 2. Jadi kita baca muqaddimah ada dalam kitab dalil khairat itu, nanti bisa bersambung dalam telepon. Itu ada muqaddimah. Muqaddimah itu bisa dibaca setiap 1 minggu 1 kali, gak apa-apa. Umpamanya kita khatamkan setiap hari, yang menjadi keharusan adalah sanad itu kirim Fatihah setiap hari, dan yang memberi ijazah itu kita kirim Fatihah setiap hari. Kemudian ada hisib Senin, Selasa, Rabu. Bagi yang ingin menghatam, bagi yang mengamalkan pakai hisib itu monggo diaturi. Cuman saya sampaikan, apapun namanya kita bekerja, yang lebih banyak adalah panennya lebih banyak. Jadi kalau umpamanya kita pakai hisib, ya monggo gak apa-apa. Kalau umpamanya kita pakai hataman setiap hari, mungkin ini lebih maksimal namanya. Kayaknya kita umpamanya menanam padi. Ada padi hanya cuman menanam di ukuran tanah 500. Ada orang yang menanam padi itu sampai ukuran tanahnya sampai 1 hektar atau lebih. Berarti semakin luas yang kita tanam,
maka semakin paninnya banyak. Juga seperti itu, kita baca Dalal Khairat, semakin banyak kita baca tentu paninnya semakin banyak. Sama dengan itu. Jadi tergantung kepayahan kita. Jadi ongkos itu tergantung jerih payah masing-masing. Jadi tergantung jerih payah masing-masing. Al-Fakir tidak pernah mengamalkan pakai hisib-hisib itu. Kalau ada teman-teman mengamalkan pakai hisib Senin, Selasa, Rabu, monggo diaturi. Dan perlu diketahui pada hari apa itu, mungkin Jumat ya, hisib Jumat ada penyebutan nama wa antaghfir li abdika itu. Bagi yang sudah mengamalkan wa antaghfir li abdika hisib Jumat insyaallah itu bisa disebut nama pembaca kan, wa antum li'amdika, seperti saya Muhammad Ali Al-Qari hadal kitab Muhammad Ali Wafir Ilaihi. Bisa disebut juga nama pengarang Dalail, tapi bukan qori berarti. Atau bisa disebut umpamanya kita ziarah ke makam Syekhana Muhammad Khalil, disebut namanya Syekhana Khalil di sana, tidak apa-apa. Atau orang tua kita, mertua kita disebut yang sudah almarhum umpamanya, atau yang belum almarhum, tidak apa-apa. Wa antaghfir li ibadika, kalau jamak berarti ibad, kalau mufrad berarti abdika, seperti itu. Tergantung kita. Kalau kami Al-Fakir memang sering dirubah-rubah agar pengampunan dosa atau maghfirah dari Allah Ta'ala itu tidak hanya diberikan kepada kita, tapi guru-guru kita dapat, orang tua kita dapat, dan sebagainya. Itu. Kemudian juga di Senin yang kedua itu ada Robis Tajib Dakwati itu. Itu tidak apa-apa diisi oleh jenengan, diisi doa apapun, Maaf saja, seperti yang kami ceritakan tadi, di awal kami pernikahan, karena kami rupanya membutuhkan kendaraan pada saat itu. Sepeda motor kami gak punya, apalagi mobil, gak punya pada saat itu. Tapi kami kenapa kok minta mobil? Karena memang rupanya kami hidup di lingkungan yang memang membutuhkan seperti itu. Bayangkan kami itu hidup di lingkungan keluarga besar di Bangkalan. Jadi beliau-beliau itu kalau ada acara manten, acara undangan-undangan, mayoritas pakai mobil semua. Jadi kami Al-Fakir itu membutuhkan itu, makanya minta pada saat baca Dalail di Senin kedua, Senin 2 itu di kolom Robis Tajib Dawati itu. Minta itu. Jadi alhamdulillah dikabulkan oleh Allah. Padahal kami kawin tahun 2003 sudah bisa beli mobil. Dengan izin Allah, dengan barokah Rasulullah, tentunya barokah pengarang Dalail, barokah Dalail. Insya Allah saya hakul yakin barokah itu, termasuk khususnya barokah Rasulullah. Itu baca itu. Kemudian doa di sana itu ada doa Dalal Khairat. Jadi tidak apa-apa dibaca setiap kita baca Dalal Khairat. Dibaca dan pahalanya diperuntukkan kepada guru-guru kita, termasuk pengarang Dalal Khairat. Itu diusahakan seperti itu. Jadi ini gambaran dari kami tentang Dalal Khairat. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab, sharing. Sebelumnya kita doa, nanti kita tutup dengan sharing, atau mungkin sharing duluan kemudian kita doa, terserah. Yang jelas kami sangat berharap kita sebagai umat Rasulullah betul-betul istiqomah baca Dalal Khairat. Dalal Khairat itu amalan para kiai-kiai. Di Bangkalan itu banyak kiai-kiai itu mengamalkan Dalal Khairat. Termasuk kiai-kiai sepuh sekelas Kiai Sa'ad Larifi, termasuk Kiai Sufyan, termasuk Habib Lutfi. Habib Lutfi itu adalah juga termasuk istiqomah baca Dalal Khairat. Termasuk insya Allah Syekhana Muhammad Khalil Bangkalan. Syekhana Muhammad Khalil itu yang saya tahu punya punya sarahnya Dalail 2. Jadi punya matolil masyarat ada 2. Yang pertama diberi abahnya Kiai Sa'ad, dalam tulisannya itu diberi abahnya Kiai Sa'ad. Kemudian yang kedua mungkin beli sendiri, wallah. Dari
itu mungkin beliau juga istiqomah ba'dal khairat. Mungkin kami tidak bisa memastikan karena cuma raba-raba, karena kami tahu sendiri kitabnya beliau. Kitab Matalib Basyarat ada di pondok pesantren Al-Muntaha Al-Khalili Jatibuan, yaitu di rumah dzurriyyahnya. Banyak kitabnya Syekhona Khalil di sana, termasuk sarahnya dalam khairat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir, kami ijazahkan kitab Dalal Khairat ini atau Sholawat Dalal Khairat kepada semua mustami'in mustami'at, khususnya yang bergabung di acara malam ini, untuk mengamalkan sebagaimana anjuran-anjuran dari guru-guru kami yang telah kami terima. Ajastukum jami'an. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita istiqomah. Mungkin kita tutup dengan doa, dan nanti setelah doa bisa tanya jawab melalui moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal hadhihi al-ijazah. Allahumma taqabbal hadhihi al-ijazah. Allahumma barik fi hadhihi al-ijazah. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Allahumma ij'alna min ahli istiqamah fi dzikri wal khairat. Allahumma ij'alna min ahli dalail. Allahumma ij'alna min ahli Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli dalail. Allahumma ij'alna min ahli Qur'an. Waj'alna minal muhibbina ilaika wa muhibbina ila rasulika sallallahu alaihi wasallam wa muhibbina wa minal muhibbina ila ulamaika wa ila awliyaika shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jadi intinya kami ijazahkan kepada siapapun semuanya, khususnya yang bergabung di grup BA, yang grup sementara itu, baik yang ikut masuk dalam acara ini ataupun yang tidak. Monggo dipersilakan kepada moderator Ustaz Lutfillah untuk memimpin sesi tanya jawab. Dipersilakan. Yang pertama, insya Allah sanadnya akan kami share sebentar lagi di grup. Ya, sanad yang saya punya akan saya share. Masalah buku kami punya buku Khasiat Dalal Khairat dan cara membacanya, mungkin nanti bisa Pak Japri saja nanti. Ya, mungkin pertanyaan ada yang lain. Nomor HP ada di grup WA sementara nanti. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya jawab ya Ustaz Lutfi. Tentang keajaiban dalail itu sebenarnya bukan berbentuk buku. Saya nulis di jurnal Stais. Jadi bukan bentuk buku, cuman nulis di jurnal. Keajaiban dalail itu saya ceritakan di sana tentang kehebatan, tentang keajaiban dalail itu. Dan terus keajaiban maksud saya sebagaimana yang diceritakan tadi, sebenarnya cuma sebatas itu. Kalau untuk khasiat dalal khairat dan cara membacanya ada. Kemudian bagaimana cara mengamalkan yang sekiranya bisa khatam, apakah bisa dicicil? Sebenarnya boleh dicicil, tidak apa-apa. Artinya umpamanya ada juga yang satu lewat sampai di atas Maurib. Karena waktu memang banyak kegiatan. Jadi tidak apa-apa, kemana-mana kita baca dalail. Orang yang menjadi guru umpamanya pada saat istirahat dia kita baca. Orang yang kerja di kantor setiap hari itu pasti di kantong kita ada dalail. Itu baca. Ada peluang-peluang waktu kita baca. Kemudian juga kalau saya sendiri lebih setuju untuk khatam setiap hari. Tapi bagi pemula tidak apa-apa, umpamanya kita pakai isi-isi tadi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apalagi yang ketiga lupa saya. Ya terus mungkin ada lagi. Ya, empat. Apa? Setengah jam. Ya itu antara setengah jam lebih sedikit. Jadi kalau pemula, memang pemula itu agak lama. Dulu kami juga 1 jam lebih. Oh iya memang seperti itu mungkin. Yang lain? Ya, terima kasih. Memang dalail itu banyak.
cara apa bacaannya juga kadang-kadang ada yang variasi. Dalam keterangan itu, dalam keterangan sarahnya dalail, sebenarnya perbedaan bacaan itu kadang ada tambahan, ada pengurangan, itu sama saja sebenarnya. Jadi kalau umpamanya kita versi mana yang akan kita baca, terserah jenengan saja, yang sampean punya kitab seperti apa, ya itulah sudah baca. Tapi yang jelas ada dalail itu yang sangat berbeda pada hari Selasa. Hari Selasa itu kalau dalail wallah alam cetakan di mana ya, ada tambahan Allahumma bi khusyu'il qalbi, ada bacaan itu udah apa-apa. Kalau seperti dalail yang di Bangkalan, yang pondok pesantren Sarana Khalil, Allahumma bi khusyu'il qalbi itu tidak ada. Kalau yang cetakan Sidogiri ada, cetakan Lerboyo juga ada, Allahumma bi khusyu'il qalbi itu. Kalau cuma sebatas penambahan sedikit, itu banyak juga perbedaan-perbedaan dan tidak ada masalah sebenarnya. Jadi dijelaskan dalam sarahnya dalail itu sebenarnya sama saja itu. Jadi cuma perbedaan sedikit itu saja ya. Tergantung jenengan pakai yang dalail yang mana. Cukup ya. Jadi terima kasih dari kami Al-Fakir, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ini semata-mata kita bagaimana sekiranya istiqomah baca dalail itu saja, dan waktu kami pasrahkan kepada moderator untuk menutup acara ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,